Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi ekonomi pembangunan tentang karakteristik negara sedang berkembang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Kamila Zara sebagai moderator. Saya Elvi Riyadi sebagai presentator. Saya Karina Anissa Putri sebagai pemateri. Saya Asminar Jansa sebagai presentator. Saya Isnani Resisten sebagai natulen. Saya Juni Zara Perdana sebagai presentator. Nah, langsung saja materi yang akan selanjutnya dibawakan oleh Elvi Riyadi. 7.1 Keragaman struktur dan pemiripan karakteristik negara berkembang. Yang pertama, cara mengklasifikasikan negara berkembang. Cara yang paling umum digunakan dalam mendeskripsikan negara berkembang adalah dengan menggunakan pendapatan per kapita. Beberapa badan internasional, termasuk Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan PBB menawarkan klasifikasi berbagai negara berdasarkan status perekonomian mereka. Tetapi sistem mengklasifikasikan yang dikenal secara luas diberikan oleh Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development yang lebih umum dikenal sebagai Bank Dunia atau World Bank. Dalam sistem klasifikasi Bank Dunia, 208 perekonomian dengan jumlah populasi minimal 30.000 jiwa diurutkan berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto per kapita atau HNDI atau Gross National Income. Berbagai perekonomian ini kemudian dibedakan menjadi pendapatan rendah atau low income atau LIC, pendapatan menengah bawah atau lower middle income atau LMC, pendapatan menengah atas atau upper middle income atau UMC, pendapatan tingkat menurun OECD, dan negara-negara berpendapatan tinggi lainnya. Secara umum, yang termasuk negara-negara berkembang adalah negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah atas. Perhatikan juga bahwa beberapa negara yang diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan tinggi lainnya kadangkala dikelompokkan oleh PBB sebagai negara berkembang. Sebagai contoh, negara berpendapatan tinggi yang memiliki satu atau dua sektor ekspor yang berkembang dengan pesat, tetapi sebagian besar dari populasinya secara relatif masih tidak mendapatkan pendidikan atau memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Hal itu dapat dilihat sebagai negara berkembang. Termasuk di dalamnya negara-negara pengekspor minyak seperti Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Bahkan beberapa klasifikasi yang dilakukan oleh OECD dan beberapa badan lain dari PBB menawarkan kategori yang terpisah bagi organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, atau OPEC juga beranggotakan negara berpendapatan rendah seperti Nigeria dan Indonesia, dan negara berpendapatan menengah atau middle income countries atau MIC seperti Ekuador dan Gabon. Kadangkala pembedaan khusus dilakukan di antara negara-negara berpendapatan menengah atas dengan mempertimbangkan beberapa di antaranya ialah mencapai sektor manufaktur yang secara relatif lebih maju, sehingga dikenal dengan nama negara-negara industri baru atau newly industrializing countries atau NIC. Selain itu, salah satu cara untuk mengklasifikasikan negara berkembang adalah melalui tingkat utang internasional mereka. Akhirnya, United Nations Development Program atau UNDP mengelompokkan negara-negara berdasarkan tingkat pembangunan manusia mereka, termasuk tingkat pencapaian kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, nomor 2, tujuan negara berkembang. Terlepas dari banyaknya keragaman antar negara, sebagian besar negara-negara dunia ketiga mempunyai tujuan-tujuan utama yang sama. Tujuan-tujuan mereka yang utama tersebut ialah: yang pertama, memerangi kemiskinan; yang kedua, mengatasi ketidakmerataan distribusi pendapatan; yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran, yaitu memenuhi standar-standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan; yang keempat, kecukupan pangan bagi seluruh penduduk, yaitu
memperluas kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi dan sosial. Yang kelima, membina keutuhan dan kesatuan mereka sebagai negara-negara atau nation states. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi negara berkembang. Terkait dengan berbagai tujuan ekonomi, sosial, dan politik tersebut, negara-negara berkembang juga menghadapi berbagai macam masalah dan kesulitan yang kurang lebih sama, meskipun dalam kadar yang berbeda-beda, yakni yang pertama, kemiskinan absolut yang kronis dan meluas, yang kedua, tingkat pengangguran serta setengah menganggur yang tinggi dan cenderung untuk terus meningkat, yang ketiga, jurang kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin lama semakin melebar, yang keempat, ancaman stagnasi dan rendahnya tingkat produktivitas di sektor pertanian, yang kelima, meningkatnya ketidakseimbangan taraf hidup dan kesempatan ekonomi antara daerah pedesaan dan kawasan perkotaan, yang keenam, kerusakan lingkungan hidup, yang ketujuh, kurangnya memadainya pelayanan dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, yang kedelapan, semakin memburuknya kondisi secara neraca pembayaran dan terus membengkaknya utang luar negeri, yang kesembilan, terus meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi dan luar negeri, yang 10, semakin lemahnya struktur kelembagaan dan sistem tata nilai yang semakin berpengaruh oleh budaya luar. Materi selanjutnya yaitu keragaman struktural negara-negara dunia ketiga yang akan dibacakan oleh Junizar. Nomor 7.2, keragaman struktural negara-negara dunia ketiga. Yang pertama, ukuran dan tingkat pendapatan. Kedua, latar belakang sejarah. Ketiga, sumber daya fisik dan manusia. Keempat, komposisi etnik dan agama. Kelima, arti penting relatif sektor pemerintah dan swasta. Keenam, struktur industri. Ketujuh, ketergantungan eksternal, ekonomi, politik, dan kultural. Yang kedelapan, struktur politik, kekuasaan, dan kelompok kepentingan. Saya bacakan yang pertama itu ukuran dan tingkat pendapatan. Jelas bahwa luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan per kapita nasional merupakan determinan penting atas besar kecilnya potensi ekonomi suatu negara, sekaligus merupakan faktor-faktor utama dalam membedakan suatu negara berkembang dan negara-negara berkembang lainnya. Negara dengan wilayah yang luas dengan sendirinya memperoleh keuntungan dan tersedianya berbagai macam sumber daya, potensi pasar yang luas, serta tidak perlu tergantung pada pasokan produk dan bahan baku dari luar negeri. Namun negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar justru senantiasa dihadang banyak persoalan rumit, mulai dari beratnya tugas pengawasan administratif, pembinaan kesatuan nasional, dan penanggulangan ketidakseimbangan regional. Yang kedua, latar belakang sejarah. Hampir semua negara di Asia Afrika pernah dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa Barat, bukan hanya Inggris dan Prancis, tetapi juga Belgia, Belanda, Jerman, Portugal, dan Spanyol. Oleh karena itu, struktur perekonomian, pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di negara-negara jajahan tersebut biasanya memiliki bentuk atau model yang hampir sama dengan peraturan dari bekas negara penjajahnya. Hal itu terjadi melalui 3 gagasan yang kemudian terbukti menimbulkan pengaruh yang begitu luas dan kuat, yaitu 1. Kepemilikan pribadi, 2. Pajak perseorangan, 3. Penetapan bahwa pajak harus dibayar dengan uang, bukan dengan barang atau sesuatu yang lain. Yang ketiga, sumber daya fisik dan manusia. Besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas dari sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumber daya fisik atau kekayaan alam maupun sumber daya manusia, jumlah penduduk, serta tingkat keterampilan atau pendidikannya. Sesungguhnya yang termasuk sumber daya manusia tidak hanya jumlah penduduk dan tingkat keahliannya saja, namun juga meliputi pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap-sikap atau penilaian mereka terhadap pekerjaan, akses mereka untuk mendapatkan informasi, dan besar kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara kreatif dan otonom. Selanjutnya, tingkat kecakapan administratif juga merupakan salah satu bentuk sumber daya manusia yang paling penting,
Karena hal tersebut seringkali menentukan kemampuan dan ketepatan waktu pemerintah dalam memperbaiki struktur produksi secara keseluruhan. Materi yang terakhir yaitu karakteristik umum negara-negara berkembang yang akan dibacakan oleh Asmi Ardiansyah. 7.3 Karakteristik umum negara-negara berkembang. Secara singkat dan sederhana, ciri-ciri umum dari setiap negara berkembang dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kategori utama, antara lain: pertama, standar hidup yang relatif rendah ditunjukkan oleh tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kondisi kesehatan yang buruk, dan kurang memadai sistem pendidikan. Yang kedua, tingkat produktivitas yang rendah. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi. Yang keempat, ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk premier. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq